ini bisa bertemu di tempat yang sejuk ini, tempat yang luar biasa ini. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi wasilah, menjadi media berlimpahnya rahmat Allah bagi kita semua. Amin. Bagaimana kita tidak bersyukur di saat PPKM seperti ini, sebagian di antara saudara kita sudah wafat pendahulunya. Ada yang masih sakit, ada yang isoman dan lain sebagainya. Kita masih bisa hahaha di sini ya. Sudah makan malam semuanya? Saya merasakan sesuatu yang agak tidak nyambung banget. Ya. Sepertinya ada yang fisiknya di ruangan ini, tapi hatinya sudah jalan-jalan ke mana gitu ya. Ke tempat tidur gitu kan. Ya. Coba kita cek satu persatu. Saya ingin pastikan bahwa yang di sini itu bukan hanya fisiknya, tapi pikiran dan hatinya juga ada di tempat ini. Kan kelihatan sekarang, kita coba ya. Coba angkat tangan kanan, tangan kanan, tangan kanan, 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 coba digerakkan kanan. Cepat, lambat sedikit, cepat tadi. Simpan di pundak. 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 Nah. Berarti kan nggak fokus. Yang kiri, yang kiri. Gerakan. Cepat. Lambat sedikit. Cepat lagi. Simpan di dagu. Dagu. Sekarang sudah fokus. Sekarang ikuti kata-kata saya. Apa namanya? Bu Eyang ya. Kita sebut Eyang saja. Eyang. Kenapa Eyangnya? Juk. Nggak fokus. Kenapa pengajian tidak ada efeknya? Biasanya ustadznya ceramah, jemaahnya kamana hati gitu. Ya. Coba kita ulang lagi ya. Ikuti kata-kata saya. Konsentrasi, hitungannya berapa? Ikuti kata-kata saya. Iya. Ada berapa eyangnya? Tidak fokus. Fokus. Dengarkan. Ikuti kata-kata saya. Coba kita ganti dengan kata yang lain. Bola. Ada berapa bolanya? Ini yang fokus sendiri. Satu. Apa komandonya tadi? Ikuti kata-kata saya. Sekarang ikuti kata-kata saya. Nanjak. Mudun. Nanjak. Ada berapa nanjaknya? Ini fokus. Namanya dengar. Baik. Saya ingin menjelaskan apa yang tadi kita sampaikan ketika proses talqin ya. Takut ada yang kurang jelas. Pertama, sekali lagi kesyukuran kita bertemu di tempat ini, dan tempat ini sejak tadi kita melakukan aktivitas zikir sejak asar sampai isya sudah Allah datangkan menjadi satu taman di antara taman-taman surga. Amin. Alhamdulillah. Terus amin. Alhamdulillah. Kenapa disebut taman-taman surga? Di dalam satu hadis diriwayatkan, hadisnya statusnya hasan. Jadi, idza marartum bi riyadil jannah fartahum. Jika kalian lewat ke taman-taman surga, fartahum. Fartahum itu mampir. Gabung. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga itu wahai baginda Rasul? Bagaimana kata beliau? Hilakut dzikri. Kumpulan-kumpulan yang di dalamnya ada aktivitas zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini zahirnya adalah bila kahurifan dunia, tetapi secara hakiki ini adalah satu taman di antara taman-taman surga. Alhamdulillah. Tadi ikut bertanya.
bertasbih semuanya, tiang bertasbih, lampu bertasbih, dan semua yang ada di sini yang mendapatkan, yang terjangkau oleh suara zikir kita tadi, menyerap energi zikir tersebut. Wah, jangan ngarang lah, nggak ngarang. Dalam Al-Quran tidak yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertasbih mengucapkan subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua bertasbih. Kita bertasbih mengucapkan subhanallah karena kita bisa berbicara. Lalu bagaimana yang ini bertasbih? Bagaimana makanan yang tadi kita kunyah, yang kita telan, yang kita makan bertasbihnya? Mereka bertasbih kepada Allah dengan menyiapkan dirinya digunakan, dimakan, diperlakukan, dimanfaatkan oleh pribadi-pribadi hamba-hamba Allah yang bertasbih kepada Allah. Jadi kalau kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mendengar hakikat bagaimana nasi itu bertasbih, dia tuh menjerit ketika mau dimasukkan ke lisan kita, sementara kitanya lalai dan Allah. Ambil nasi, pas dimasukkan, mereka berkata, saya nggak mau masuk ke mulutmu. Kenapa? Hatiku tidak ada Tuhan yang menjadikan aku sebagai makanan orang-orang seperti itu. Tasbihnya mereka. Ayam bertasbih. Bagaimana tasbihnya? Dia menyediakan dirinya untuk disembelih dan dikonsumsi oleh kita. Itulah tasbih makhluk-makhluk selain Allah. Ini kayu bertasbih. Kalau tidak bertasbih, dia nggak mau tegak seperti itu. Jadi jangan heran kalau ada orang membangun di satu tempat, tanahnya terus longsor aja. Mungkin tanah ini nggak mau dijadikan tempat oleh orang tersebut. Kenapa? Kan demi orang tersebut tidak nyambung dengan pencipta tanah yang akan dijadikan bangunan di sana. HP ini kan menjerit nggak mau. Oh mana HP ngejerit? Sok, itu tinggal YouTube, ngejerit pasti ngejerit. Bukan begitu. Jadi semua ini bertasbih. Jadi mereka bertasbih. Senang kalau misalkan dia diperkenalkan oleh orang yang selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah. Sajadah ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, aku pernah digunakan sholat di bumi ini. Mereka akan bersaksi semuanya. Tasbih mereka. Tadi kita melakukan melalui proses talqin zikir itu supaya apa? Supaya segala sesuatu yang kita manfaatkan dari karunia Allah itu apapun bentuknya, pakaian, uang, kendaraan, rumah, harta kekayaan yang lain, makanan dan lain sebagainya, itu mewujud semuanya bertasbih bersama-sama kita. Coba lihat, saya sering menyampaikan itu. Pernah melihat kalau Valentino Rossi mau balapan? Yang mendekati Sirukan kalau TikTokan tahu. Ini sudah TikTok juga ya. Valentino Rossi itu kalau mau balap, perhatikan ya. Saya suka memperhatikan kenapa saya senang MotoGP itu. Senang Valentino Rossi. Ya bukan berarti ngefans itu kan, tapi
melihat perilaku dia sebagai pembalap profesional. Ketika mau balap itu dia pegang motornya, lihat, perhatikan, begini. Kalau sebelum balap itu diusap-usap motornya. Seolah dia ingin bersenyawa dengan motornya, ya. Dia ngomong, motor kita akan balapan nih. Tolong bekerja sama ya. Nanti kalau aku agak lupa sedikit, tolong kamu jangan jatuh. Diajak ngomong begitu. Jadi segala hal yang kita manfaatkan komputer di tempat kerja kita, Neng lagi mengerjakan makalah dari dosen, dari gurunya, ajak ngobrol komputernya, bro, diam ya, saya mengerjakan makalah nih. Kamu jangan ngeheng, kamu jangan nge-lag. Kita ajak ngobrol semuanya. Karena mereka juga berbicara kalau kita bisa mendengar, tapi karena dosa yang menghalangi diri kita, maka kita tidak bisa mendengar makhluk-makhluk kalau berbicara apa. Gitu. Nah, kita belajar zikir, belajar toriko itu supaya sensitivitas kita makin kuat. Bahwa segala sesuatu itu menatap kita semua. Oh, sorry ya, mumpung gak ada siapa-siapa. Lalu Godim misalkan lagi saum ya. Mau ke bawah lah, ke lift yang bawah, mau Godim dulu. Gak ada siapa-siapa. Kata lift mana coba kalau berbicara begitu. Gak ada yang mau tinggal di sini. Malam-malam cek tiang kan. Udah. Kalau kita mendengar, karena kasih sayang Allah, maka kita ditutup itu. Coba, kenapa para sufi, para ulama tasawuf itu sebelum makan itu bukannya kuat mengambil nasi untuk disuapkan, malah menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena dia mendengar bagaimana si nasi itu yang ada di piring itu bercerita, aku ini prosesnya panjang untuk sampai ke meja makan memakai saudaraku. Kata nasi, lihat ada keringat para petani di sana. Lihat ada jerit orang yang memanggul padi sebelum digiling. Lihat ada orang yang teraniaya gara-gara galongan. Pematan. Gara-gara galongan dipindahkan oleh orang lain. Dia berbicara kepada kita. Maka kalau kita ingin bersenyawa dengan segala sesuatu, ajak ngobrol kita. Saya dulu punya tetangga namanya Nek Murnasi. Dia melihara ayam. Jadi kalau ayam dikasih pakan dia ajak ngobrol. Si Nonto, gerak tahan, ajak ngobrol. Saya ke kelas 1 SD. Saya suka begini, bengong. Gelo itu si Nek. Jadi ayamnya itu diajak ngobrol. Dan keren ya itu, ya. Keren ya. Jadi kalau dia datang dari mana, itu ayam itu seperti menyambut. Welcome. Kenapa? Karena dia terus dia punya pohon jambu air. Di Tasik disebutnya jambu samaran. Dia usap-usap ke pohon. Sing gede, sing buahan, sing halus. Kalau ada musim jambu air tiba, pokoknya yang paling bagus jambunya itu jambunya sendiri. Ajak ngobrol. Itu tidak mungkin kita lakukan untuk setiap kegiatan dengan berkata-kata seperti itu. Bercepat potensi ira. Ibu Haji cucu ini tidak. Tapi sekarang kita punya konektivitas hati kita setelah kita tadi mendapatkan akal pikir. Ketika kita menggelarkan sajadah, ayo sajadah dalam hati kita bersama-sama beribadah kepada Allah. Katanya upamanya cerita kosong, dia akan ngobrol tahajud. Diajak ngobrol gitu. Ya tanya, bagus sok sing jantan wasilah soleh kaburan kali abdi, kacarobe abdi, diajak ngobrol. Kenapa dia menjadi proteksi ruhani bagi orang yang menggunakannya? Karena ketika menyetrika itu ada komunikasi kita dengan apa? Dengan pakaian yang kita setrika. Coba lalu menyetrika dia baju lepis ngebol, cek budaknya. Si mama teh sedikit kiyeunya gitu kan. Enggak lebay-lebayan begitu lagi. Kenapa? Karena hati kita sudah terkoneksi dengan alam semesta ini. Lalu apa? Lalu tadi cipta zikir yang dimasukkan ke dalam zikir tersebut. Masya Allah, enak sekali. Jadi sepertinya kita lagi apa? Apa ini? Lagi apa? Bukan.
Sepertinya kita lagi main komputer, lagi main TikTok dan sebagainya, tapi hati kita terus bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren. Keren itu bagaimana tidak keren. Nah, baik. Kita mulai yang pertama. Kenapa talqin itu diberikan kepada kita yang masih hidup? Kalau kita hanya baca satu hadis, itulah kenapa dalam ilmu hadis itu ada disebut dengan syawahid atau mutari. Syawahid itu artinya redaksi hadis yang substansinya sama, yang intinya sama, tapi redaksinya berbeda. Itulah disebut dengan syawahid. Kalau status hadis ini dhaif, ya, lemah, ya, dan tidak boleh dijadikan hujah kalau hadis dhaif itu. Hadis ini dhaif, redaksinya tidak hanya satu, banyak redaksinya. Maka hadis ini naik derajatnya menjadi hadis hasan. Kenapa? Statusnya dhaif, tapi banyak redaksi tersebar di berbagai kitab-kitab hadis, maka hadis ini naik menjadi hasan statusnya. Kalau hadisnya hasan, ada banyak redaksi, ini disebut syawahid, redaksi-redaksi yang lain itu. Ini hadis satu, ini syawahidnya 1, 2, 3 banyak, maka naiklah status hadis hasan itu menjadi hadis sahih. Nah, menjadi hadis sahih. Nah, ini hadisnya sahih yang lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan, ya, talkinkan kepada orang yang akan meninggal itu la ilaha illallah. Ini sedang sekarat nih, COVID di rumah sakit. Nggak bisa kita yang COVID mah, karena diisolasi nggak boleh diajak komunikasi. Yang normal lah misalkan stroke, yang stroke lah sudah. Dengarkan nih, kalau kita punya kesempatan nanti orang tua dan sebagainya, ya, silahkan nggak apa-apa. Upamitos buburi lengan socanat, tahu yang apa ya? Apa ya? Urcak kurinong. Ya, matanya sudah terbelalak. Itu jangan ditinggalin. Dekati oleh kita. Nah, talqin dalam makna umum itu dibisikkan kepada telinga yang akan meninggal. La ilaha illallah. Don, eta kumaha mumi aya bari dibagikeun mah. Karena di sana pertarungan akhir manusia dengan siapa? Dengan setan. Jadi boleh jadi orang itu solehnya luar biasa, tapi di akhir hayatnya dia tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, matinya suul khatimah. Kalau belum pernah ditalkinkan, maka ketika sakaratul maut itu bisikan coba. Tapi jangan terlalu cepat, ini punten ya. Saat ini telinganya. La ilaha illallah. Mundur sebentar. Biar dia merespon. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lagi la ilaha illallah tuh, Pak. Pelan-pelan. Ini makna talqin yang kita kenal secara umum. Tadi kan sudah saya sampaikan. Kalau talqin seperti ini, titik kelemahannya upami teu aya nungkulan, apa ya bahasa Indonesianya ya? Kalau tidak ada yang nungkulan, yang nungguin. Aduh, ya milenial tengah bosan. Aku sekarang nanya. Apa? Cak. Kalau tidak ada yang menunggu, lalu siapa yang akan membisikkan la ilaha illallah? Atau begitulah. Di suatu tempat tiba-tiba longsor semuanya meninggal, pada siapa? Pada saat mau siapa yang mentalkinkan? Betul? Itu makna talqin yang pertama, membisikkan, mengajarkan, membisikkan, membimbingkan la ilaha illallah kepada yang akan wafat. Yang kedua, talqin itu biasa kita kenal kalau selesai menguburkan. Iluran kita makan. Ya, ucupat ludin al-mahajir. Tidak ja'al malakani. Kalau ada dua malaikat datang kepadamu, jangan gentar. Jawab kalau mereka bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab olehnya, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Man imamuka, siapa imammu? Al-Quran imam. Terus disampaikan pertanyaan-pertanyaan. Itu yang pertanyaan yang sudah bocor sebelum waktu itu. Ya? Pertanyaan bocor sebelum. Apalkeun we. Apalkeun we. Ya, ini diriungkeun. Pertanyaannya sudah bocor. Tapi kan bukan soal pertanyaannya, soal kesalihan kita yang mengantarkan bisa menjawab.
Itu mana talqin. Nah, talqin yang kita tadi bahas itu dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan kepada orang yang akan meninggal itu la ilaha illallah. Lalu kelanjutan hadis tersebut, kaifa hiya lil hayyi ya Rasulullah? Bagaimana kalau la ilaha illallah itu diajarkan, ditalqinkan, diinstalkan, dimasukkan kepada orang yang masih hidup? Bagaimana jawab Rasulullah? Ajwatu, it is better, it is better. You see what I mean? Yes. Sakit keturunan ya. Bagaimana kalau la ilaha illallah itu ditalqinkan kepada orang yang masih hidup? Ajwadu. Apa ajwadu? It is better kata Rasulullah. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Kenapa? Supaya ketika datang ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal datang, dia tidak bisa ditangguhkan, dia tidak bisa dipercepat. Maka ketika ajal datang, orang yang sudah ditalqin, bukan dicabut nyawanya, tapi dijemput oleh malaikat. Ya, bercepat pergi, pas mamuli. Ulang aja. Keren ya. Kata mas sinetron begitu mah. La ilaha illallah. Sinetron Lusiar. Kata mas sinetron. Survei membuktikan salah seorang tukang pemulasaraan jenazah di Jakarta, dari 1.000 orang yang meninggal, yang mampu mengucapkan la ilaha illallah tidak sampai 10 orang. Apa kita mau menghukumi yang lainnya itu mati suul khotimah? Tidak. Kenapa? Karena orang yang sudah bersama la ilaha illallah kadang-kadang begini kepada keluarganya, ulah kamar mananya bapak balik ke belakang minum kopi, pulang aja begitu. Ada yang begitu kan? Ada. Saya mau maju ketika sujud aja mudah-mudahan. Kenapa gitu? Kenapa? Karena semua aktivitasnya bernilai ibadah. Boleh jadi dia sedang menonton TV, ya matanya menonton TV, fisiknya di depan ikatan cinta. Ya, tapi hatinya bersama-sama dengan Allah. Beres ikatan cinta, ke acara di Paruman, yang saya, nggak saya terang ya. Nyender lagi dina televisi. Nyender ya, bosan ya. Nyender apa ya karena kursi gitu. Pas beres, si mama dari Paruman main TV terus jam 12 teh. Digeserkan, kubrak, bergeser semuanya. Apa kita mau menghukumi yang seperti itu meninggalnya suul khotimah karena hanya sedang melihat sinetron? Tidak. Kenapa? Kalau dia sudah punya alat untuk menyambungkan diri kepada Allah, fisiknya lihat sinetron, tapi hatinya bersama-sama dengan Allah. Neng yang cantik-cantik ini lagi kuliah, lagi belajar, belajar daring, apa? Daring. Belajar daring, ya, belajar dengan gurunya, asik mendengarkan penjelasan gurunya, asik mendengarkan pemaparan rumus-rumus trigonometri dan lain sebagainya, tapi hatinya terus bermesraan dengan Allah. Jangan dijadikan status WhatsApp ya. Terus. Betul. Secara zahir mungkin anak itu tidak terlalu cerdas dalam aspek IQ-nya, ya. Tetapi di sana ada partisipasi Allah untuk mengantarkan anak itu pada titik kesuksesan. Demi apa? Demi hatinya selalu ingat kepada Allah. Anak muda yang masih milenial kan ini kolonial ya. Coba itu dijanjikan oleh Rasulullah, betul ya, adik-adik semuanya, adik-adik saya semua. Saya kan lebih tua 2 tahun lah. 2 tahun. Jadi anak-anak muda yang rajin berzikir, yang rajin beribadah, yang rajin mengabdi kepada orang tuanya, hormat kepada gurunya, hormat kepada saudaranya, itu satu dari 7 kelompok yang dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Siapa? Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Anak-anak muda yang gigih semangat beribadah kepada Allah. Kenapa anak muda? Karena secara psikologi perkembangan, orang di usia 40 tahun itu kecenderungan beragamanya besar. Tapi kalau anak muda, orang balik kene apa yang aja senang. Bukan sekali. Tapi kalau anak muda tekun beribadah, itu yang dibanggakan oleh Rasulullah. Alhamdulillah, selamat ya Neng ya. Semuanya selamat. Alhamdulillah. Nah, sudah kita kembali.
talqin. Nah, talqin yang kita sampaikan itu disampaikan kepada yang hidup supaya ketika wafat kita tidak menunggu lagi yang lain. Ya, tidak menunggu lagi yang lain. Saya ini mengalami ada Maidah ya, Maidah ya tetangga kita. Maidah itu